again. Assalamualaikum. Selamat datang pada video kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah Fahmi. Dan saya Mia Ramadhani. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Bahasa Indonesia akan menjelaskan mengenai peran pemuda dalam upaya peningkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Mari kita simak dari penjelasan video berikut. Kenapa harus bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memperlihatkan wujud kokohnya sebagai lambang identitas nasional. Sejumlah peristiwa sejarah nasional yang masih marak dikenang oleh masyarakat yang dilansir media massa nasional seperti lencernya Presiden Soeharto. Selain itu, dengan perkembangan global berbagai sisi kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang memicu perlunya penguasaan bahasa-bahasa tertentu sebagai alat komunikasi internasional untuk bergaul dengan bahasa lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Tidak sedikit pula penutur asing belajar bahasa Indonesia di dalam negeri melalui berbagai jalur program. Terlepas dari tujuan apa yang ingin dicapai para pembelajar, banyaknya warga negara asing belajar bahasa Indonesia di dalam negeri. Fenomena makin meningkatnya minat penutur asing belajar bahasa Indonesia yang berdampak pada makin meluasnya pembelajaran bahasa Indonesia, baik di luar maupun di dalam negeri. Pada satu sisi membuat kita bangga sebagai bangsa, namun pada sisi lain merupakan tantangan yang tidak ringan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi itu semua? Langkah-langkah yang terkait dengan perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional perlu lebih dimantapkan secara intens sebagai sarana ekspresi rakyat Indonesia dalam mengungkapkan aspirasinya. Fakta ini yang menjadi kokohnya bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bagaimana dengan nasib bangsa ini jika memiliki bahasa nasional, namun tidak memiliki bahasa persatuan? Lihat saja negara-negara tetangga Indonesia, Filipina misalnya, justru memberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa asli. India juga begitu, demikian pula Pakistan. Bahkan ada pula bangsa yang tidak memiliki bahasa nasional seperti Swiss, Kanada, dan Belgia. Lanjut pada reformasi peningkatan bahasa Indonesia. Singkat berjalannya waktu, dengan dasar banyaknya penutur bahasa Indonesia di berbagai negara maju seperti Australia, Jepang, dan Cina, juga di beberapa media massa elektronik, khususnya radio yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika, dan Radio Belanda, secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, sudah banyak laman luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula, laman klub sepak bola ternama dunia juga sudah ada menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Maka dengan dasar tersebut, secara konstitusional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Bab 3 Bagian keempat menjadi landasan kuat dan legal dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan fungsi bahasa menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan dan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, cukupkah kebijakan sebatas pernyataan dalam undang-undang yang lebih kental dengan nuansa politis? Undang-undang harus direalisasikan atau diimplementasikan dengan peraturan pemerintah dengan dukungan para pemuda bangsa dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara politis, kebijakan yang terdapat dalam undang-undang harus benar-benar dapat dijabarkan dengan baik dalam peraturan pemerintah agar sejalan dan harmonis. 3 kata kunci secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan harus dijabarkan dengan tepat. Nah, dari ketiga kata kunci tersebut terkandung pengertian langkah-langkah atau tahapan apa yang akan dilakukan pemuda dalam mendukung pemerintah. Langkah selanjutnya dapat dengan cara membangun kampung bahasa
khususnya bahasa Indonesia, dengan menampung pemuda bangsa dan penutur bahasa Indonesia yang baik dan memiliki kemampuan dalam kreatif, inovatif, dan edukatif, akan mendorong lahirnya bibit-bibit sumber daya manusia yang berkualitas dan berbahasa Indonesia dengan kerjasama media massa atau media sosial untuk mengekspos ke pemberitaan internasional, untuk memperkenalkan dan menarik warga asing untuk belajar bahasa Indonesia di kampung bahasa bernama Pemuda Indonesia yang membantu memberi pelayanan komunikasi, informasi, pengalaman budaya, dan berbahasa Indonesia dengan baik.